Halo semua, dalam rangka mengikuti Business Development Trainee di Dima Group, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Michael Kolintan, saat ini berumur 24 tahun dan berdomisili di Tangerang. Saya fresh graduate dari Telkom University jurusan Teknik Industri. Saat ini saya sedang tertarik di bidang manajerial dan kepemimpinan, terutama untuk bidang sales, marketing, dan perkembangan bisnis. Dari jurusan teknik industri, saya belajar untuk mengasah kemampuan saya dalam analisis dan pemecahan masalah. Saya juga belajar untuk berpikir sistematis dan mengevaluasi sistem secara holistik. Selain akademik, saya juga aktif berorganisasi seperti mengikuti konten HMTI atau komunitas tentor. Kemudian ada HIPMI Universal Telkom, itu adalah kumpulan pengusaha muda Indonesia. Kemudian juga mengikuti gerakan pemuda sejahtera di gereja. Selain itu, saya juga sempat beberapa kali diamanahi menjadi ketua event untuk seminar maupun webinar, begitu juga dengan kompetisi. Saya juga memiliki pengalaman berjualan baik secara langsung maupun online untuk memenuhi tugas atau proyek organisasi. Yang mana dari kegiatan organisasi dan kepanitiaan ini memiliki banyak sekali pengalaman yang berkesan bagi saya dan tentunya juga pasti memberikan banyak pelajaran. Dan aktivitas-aktivitas ini tuh menumbuhkan semangat saya dan memberikan rasa tanggung jawab dalam manajemen tim, manajemen waktu, manajemen event, dan bagaimana cara untuk mencapai target. Kemudian saya juga memiliki pengalaman magang di PT Pindad selama 2 bulan, tepatnya di divisi kendaraan khusus pada Departemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Selama masa magang, saya dituntut untuk mampu bekerja dalam tim, analisis, pemecahan masalah, dan konsistensi. Saat magang, saya bertugas membantu pekerjaan staf dalam administrasi, seperti pendataan dan penggunaan SAP untuk menerbitkan purchase order maupun purchase requisition dan lainnya. Kemudian saya juga bertugas dalam monitoring dan pelaporan. Dalam tugas ini, kita memonitor progres produksi apakah sudah sesuai dengan jadwal dan ketentuan produksi. Kemudian melaporkannya kembali kepada atasan. Pekerjaan ini memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik agar laporan tersampaikan dengan jelas. Kemudian di akhir, saya menyusun sebuah makalah atau penelitian untuk menganalisis penyebab terjadinya kelebihan jam kerja atau waiting time pada suatu proses produksi sebagai syarat kelulusan program magang. Nah, untuk menganalisis penyebab ini, saya menggunakan metode VSM atau Value Stream Mapping untuk membantu memetakan aliran waktu produksi. Kemudian setelah menemukan penyebabnya, saya merekomendasikan untuk mengurangi waktu tunggu menggunakan metode Lean Manufacturing dan proses 5S dan prinsip 5S, di mana hasilnya berhasil mengurangi waktu tunggu sebesar 20%. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang saya lakukan selama perkuliahan maupun magang, itu membantu saya dalam menguasai beberapa keterampilan seperti kepemimpinan, komunikasi yang baik, pengambilan keputusan, manajerial, dan semakin familiar dengan Microsoft Office seperti Word, PowerPoint, dan Excel. Keinginan kuat saya untuk belajar dan kemauan saya untuk bekerja dalam tim, serta kemampuan saya yang cepat dalam memahami hal baru, saya percaya diri untuk menjadi kandidat yang tepat untuk mengisi posisi Business Development Trainee di PT Dima Indonesia. Lalu apa alasan saya bergabung ke Dima Group? Nah, saya tertarik untuk bergabung ke Dima Group karena perusahaan ini merupakan salah satu distributor terkemuka di Indonesia dengan portofolio merek-merek internasional yang kuat. Kemudian budaya kerja profesional yang fokus para perusahaannya terhadap pengembangan sumber daya manusia itu menjadi daya tarik utama bagi saya. Saya juga tertarik dengan posisi Business Development Trainee di perusahaan ini, yang mana sesuai dengan minat saya yang ingin terjun dan memahami bisnis secara mendalam. Saya memiliki semangat yang tinggi, disiplin, komitmen, bisa bekerja dalam tim, serta kemauan untuk menang dan tertib mengikuti aturan, yang mana itu cocok dengan budaya perusahaan. Maka dari itu, saya ingin menerapkan ilmu yang saya miliki, belajar dan berkembang, kemudian berkontribusi membantu perusahaan. Lalu apa harapan dan rencana saya setelah bergabung ke Dima Group? Jika saya diterima di Dima Group, harapan saya setelah bergabung ialah mendapat belajar secara langsung dari lingkungan profesional dan diberikan kepercayaan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Saya juga berharap mendapatkan pelatihan-pelatihan yang membantu pengembangan diri, serta jaminan peningkatan karir yang jelas. Saya juga berharap untuk diberikan benefit yang sejahtera, serta diperhatikan sebagai aset perusahaan. Sedangkan untuk rencana saya ketika bergabung, terbagi menjadi dua, yaitu rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek, rencana jangka pendek, saya berencana untuk memaksimalkan program Business Development Trainee ini
dengan menyerap ilmu dan pengalaman yang akan saya dapatkan sebanyak mungkin. Saya juga akan memastikan untuk bekerja semaksimal mungkin dan mencapai setiap KPI yang ditetapkan oleh program. Saya juga akan menunjukkan kontribusi nyata melalui proyek-proyek atau tugas-tugas yang saya tangani dengan pendekatan analitis, adaptif, dan berbasis data. Kemudian untuk rencana jangka panjang, saya berencana untuk berkembang bersama perusahaan dan dipercayai untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar. Tujuan saya ialah menjadi tim kunci yang mendorong pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Lalu untuk part 2 itu adalah melakukan survei market terhadap perusahaan dan produk dari Dima Group sendiri. Kemudian hasil analisa saya adalah sebagai berikut. PT Dima Indonesia ini sudah dikenal sebagai Dima Group. Adalah perusahaan distribusi yang berdiri sejak 1953 dan fokus pada distribusi merek-merek premium, baik lokal maupun internasional. Perusahaan ini telah berkembang dari toko grosir di Tanjung Pinang menjadi salah satu distributor nasional terkemuka di Indonesia dengan jaringan distribusi yang luas mencakup berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bali, Bandung, dan lainnya. Jadi kalian bisa bayangkan betapa luar biasanya perkembangan dari Dima Group ini. Dima Group ini juga memiliki visi untuk memperkaya konsumen Indonesia dengan merek makanan dan minuman yang berkualitas. Visi tersebut pastinya didukung dengan misi yang kuat, seperti memperkuat lingkup bisnis distribusi perusahaan dengan mendukung kapabilitas pada bidang manufaktur dan retail di Indonesia. Nah, selain itu, Dima Group ini juga memiliki budaya yang kuat dan mendukung perusahaan serta karyawannya dengan menerapkan dan mengawasi nilai-nilai perusahaan yang meliputi semangat, disiplin, komitmen, kerjasama tim, rasa hormat, dan menjaga keunggulan. Dalam satu dekade terakhir, Dima Group ini memperoleh kepercayaan dari perusahaan pendukung untuk mengelola pasar, promosi, impor, distribusi, retail, dan beberapa merek global yang terkemuka seperti DGO, Sapporo, Societe Jacques Bollinger, Familia Buiore, Montes, Julius, Evian, dan masih banyak lainnya. Nah, lingkup bisnis dari Dima Group ini meliputi manufacture, impor impor ekspor, distribusi retail, dan food ingredient. Di mana Dima Group ini memiliki portofolio produk yang cukup beragam, mencakup ada minuman beralkohol dengan merek-merek seperti Guinness, Johnny Walker, Smirnoff Ice, Kilkenny, kemudian dari minuman non-alkohol ada Poca Sapporo, Evian, dan masih banyak lainnya. Kemudian dari makanan ringan ada seperti biskuit dan wafer dari Julius. Kemudian bahkan Dima Group ini juga memiliki produk lokal. Itu merupakan Cape Discovery berupa wine, lalu ada Bellissimo, Amore, teh sejuk, dan teh harum. Dan tentunya masih ada yang lainnya. Jika kita gali lebih dalam, Dima Group ini menargetkan konsumen dari kelas menengah hingga atas, terutama untuk mereka yang menghargai kualitas, gaya hidup modern, dan memiliki preferensi terhadap produk bermerek dan terpercaya, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, jadi Dima Group ini jadi sebesar sekarang ini itu karena mereka berhasil menguatkan posisinya dengan menerapkan beberapa strategi dan mengembangkan bisnisnya. Seperti poin yang pertama itu adalah mereka melakukan diversifikasi produk. Jadi Dima Group ini berhasil mengelola portofolio produk yang beragam, mencakup berbagai segmen pasar dari premium hingga mass market. Kemudian Dima Group ini juga memiliki kemitraan strategis, di mana mereka bekerja sama dengan merek-merek internasional seperti Diageo, dan Poca untuk menunjukkan kepercayaan global terhadap kapabilitas distribusi mereka. Kemudian mereka juga melakukan ekspansi bisnis yang cukup besar. Jadi Dima Group ini tidak hanya fokus pada distribusi, tetapi juga memperluas bisnisnya ke sektor manufaktur dan retail. Dan serta menunjukkan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang terakhir, Dima Group ini juga memiliki jangkauan nasional. Jadi dengan jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, Dima Group ini memiliki keunggulan dalam menjangkau berbagai pasar lokal. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya menganalisis dalam bentuk analisis SWOT untuk bisnisnya Dima Group. Dima Group ini memiliki kekuatan berupa portofolionya yang kuat dari merek dengan merek global, serta jaringan distribusi luas dan reputasinya yang sudah terkenal di Indonesia secara profesional. Namun Dima Group ini sendiri masih memiliki kelemahan atau weakness itu berupa keterbatasan distribusi untuk alkohol karena adanya regulasi. Kemudian kesadaran merek lokal masih perlu ditingkatkan. Sedangkan untuk opportunity dari Dima Group sendiri itu
adalah pertumbuhan e-commerce untuk FMCG, kemudian ada tren hidup sehat dan ekspansi produk lokal atau perkembangan produk-produk lokal. Lalu yang terakhir ada ancamannya juga, itu berupa kompetisi ketat dari distributor lain, serta perubahan regulasi minuman beralkohol yang mungkin terjadi di Indonesia. Sehingga berdasarkan analisis dan survei terhadap produk dan brand dari Lima Group, ada beberapa hal yang menurut saya masih bisa diimprove. Yang pertama, itu adalah peningkatan brand awareness untuk produk lokal. Nah, di sini temuannya produk lokal seperti teh harum, Amor, Indonesia masih kalah dikenal dibandingkan merek internasional dalam portofolio Lima Group. Nah, untuk improvisasinya, Lima Group dapat meningkatkan kampanye digital kreatif yang meningkatkan keunikan dan nilai lokal, serta menggandeng influencer atau UMKM lokal untuk memperluas jangkauannya. Kemudian yang kedua itu dapat mengimprove dengan optimalisasi penjualan digital dan e-commerce. Jadi meskipun kehadiran online ini sudah ada, seperti marketplace, namun eksplorasi platform digital ini masih belum maksimal. Sehingga Dima Group dapat mengimprovisasi dengan membangun strategi pemasaran terpadu untuk e-commerce dengan menggunakan SEO atau Search Engine Optimization, kemudian social e-commerce, dan paid ads. Dima Group juga dapat membuat program loyalitas khusus untuk pembeli online, kemudian mengembangkan sistem direct to consumer terutama untuk produk non-alkohol dan minuman ringan dan makanan ringan. Kemudian Lima Group juga dapat melakukan diversifikasi saluran distribusi retail. Jadi walaupun produk Lima Group ini sudah cukup kuat di supermarket dan hotel atau bar, tetapi di minimarket dan toko kecil itu masih belum maksimal, terutama untuk produk makanan ringan dan non-alkohol. Sehingga dapat dilakukan improvisasi dengan memperluas penetrasi ke warung modern dan kanal retail tradisional secara terakurasi. Kemudian menciptakan varian kemasan ekonomis untuk target pasar menengah ke bawah. Kemudian yang keempat, itu dapat melakukan improve dengan aktivasi brand experience yang konsisten. Jadi, produk premium Lima Group seperti wine, beer, dan spirit sangat mendukung experience, tapi belum banyak aktivasi yang menyentuh pelanggan secara langsung. Sehingga dapat dilakukan improvisasi dengan membuat event experience seperti testing, lifestyle, night, kemudian wine class untuk mengedukasi pasar. Dan hal ini juga dapat dilakukan dengan kolaborasi dengan hotel, bar, dan restoran lokal untuk meningkatkan interaksi merek. Yang terakhir untuk improvisasi itu dapat dengan data-driven product strategy. Sehingga di Lima Group ini dapat mengumpulkan feedback pasar secara aktif untuk inovasi rasa, ukuran, dan varian produk terbaru. Kemudian menggunakan data-data tersebut, data penjualan atau insight dari konsumen, untuk menentukan wilayah atau segmen pasar potensial yang belum tergarap maksimal. Sehingga Lima Group ini dapat masuk untuk memperbaiki di bagian potensial yang belum terlaksana secara maksimal. Maka demikianlah hasil survei mengenai perusahaan dan produk dari Lima Group. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.